Namo Buddhaya. Salam sejahtera, penuh damai dan bahagia pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Satna Dewi menemani Anda pada malam hari ini 1 jam ke depan dalam acara yang tentunya kita tunggu bersama-sama. Baik pemirsa Dhamma TV, saya berharap Anda dalam kondisi yang sehat pada malam hari ini dan dapat menemukan kebahagiaan. Tetapi manusia hidup selalu saja mengatakan banyak masalah atau ada masalah. Dan tentunya tema kali ini adalah mengatasi masalah tanpa masalah. Narasumbernya adalah seseorang yang tentunya sudah Anda kenal karena beberapa kali kita ngobrol bersama di acara ini. Selamat malam Ibu Brenda, apa kabar? Selamat malam, Namo Buddhaya, sangat Buddhaya. baik Bu Sasna. Monggo disapa. Iya, selamat malam Namo Buddhaya, pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada. Semoga semuanya bahagia dan sejahtera. Ya, kalau semuanya bahagia nanti nggak ada acara manage your mind ya, Oh. seperti itu. Ya, kalau bahagia kan kita juga ikut bahagia. Ya, baik itu. Baik, Ibu Brenda, tentunya di dalam pengalaman menghipnoterapi, sebenarnya orang-orang yang datang ke tempat Ibu Brenda adalah orang-orang yang punya masalah tentunya. Apakah setiap orang diberi permasalahan sebenarnya? Betul, semua orang pasti ada masalahnya. Ya. Jadi masalah itu adalah masalah tentang masalahnya dirinya sendiri, atau kadang-kadang yang dia katakan masalah itu adalah dari orang lain. Yang dari diri kita sendiri kita bisa manage, kita bisa tangani. Tapi yang dari orang lain kita tidak bisa tangani. Karena itu adalah pikiran, kata-kata dan perbuatan orang itu. Yang kita bisa tangani adalah bagaimana kita merespon atau melakukan pengertian tentang seseorang. Misalnya, kalau seseorang marah-marah sama kita, kita malah punya perasaan kasihan ya orang ini. Dia sebetulnya begitu menderita. Itu yang kalau kita sudah bisa melihat dari sisi itu, jangan menaruh ego kita di situ. Usahakan untuk tidak. Memang sulit kalau belum latihan nggak bisa. Ya. Kalau kita sudah melatih, kita akan melihat kasihan sebetulnya orang itu penuh dengan kemarahan, penuh dengan kesedihan, penuh dengan kedengkian, kebencian dan lain-lainnya, sehingga dia marah-marah sama kita. Karena itu sebetulnya dia membuat karma buruk baru. Tetapi kalau kita mengerti, kita jangan merespon dengan benci lagi. Tidak ada habisnya seperti pingpong. Seperti film kungfu. Ya, betul. Antara dendam terus ya. Dendam, marah, benci, sakit hati itu semua diturunkan ke anak cucu. Ya, bisa. Ada loh yang bisa. Misalnya seorang kakek marah kepada abangnya. Kemudian sama anaknya pesan, jangan berhubungan dengan dia karena mereka orang-orang jahat. Ya, ini sepupunya nih sepertinya kan, abang, bapak, anak-anak. Nah ini sepupu. Nanti sepupunya ini memberitahu kepada anak-anaknya, hati-hati sama orang itu. Itulah yang dimaksud dengan diturunkan. Kemarahan, kebencian itu diturunkan sampai ke anak cucu. Itu terjadi loh Ibu. Iya, terjadi, memang ada di dalam lingkungan kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita melihat keadaan ini? Kita mengerti dulu kenapa ya kakek kita bilang begitu. Semua orang pasti membuat salah. Mungkin abangnya membuat salah. Mungkin abangnya menghabiskan harta orang tua. Tapi itu kan abangnya. Ada hubungannya dengan karmanya. Dengan karma orang tua mereka. Ya, jangan berasumsi memberikan anggapan-anggapan salah bahwa dia itu anak-anaknya juga pasti jahat. Belum tentu. Jadi kita jangan punya persepsi, kita harus bijaksana melihat ini apa kasusnya. Supaya kita tidak punya musuh. Karena kalau enggak kita memusuhi orang, dengan otomatis kita punya musuh-musuh sepupu-sepupu kita itu. Nanti anak cucunya musuh-musuh juga. Buat apa nambahin musuh? Nanti akan kembali lagi pada kita. Rugi. Benar itu ya. Itu banyak sekali loh. Banyak sekali. Itu. Ya. Jadi, ada loh Bu Brenda, misalnya ada seseorang yang kalau di dalam dunia bisnis ini misalnya, karena dia sudah tidak bisa dipercaya misalnya, dia dikeluarkan dari link atau networknya dia. Nah, orang-orang seperti ini, kalau kita bagaimana menghadapi dengan kebijaksanaan Bu Brenda? Karena kan terjadi hukum perubahan kan sebenarnya. Betul. Bagaimana Karena caranya menghadapi? orang yang di atas pasti bisa di bawah. Ya.
Jadi kalau kita melihat seseorang dikeluarkan dari perusahaan, kita juga bekerja atau kita pemilik di sana, tergantung kasusnya. Kalau kita pemilik, terserah apakah masih mau memberikan kesempatan berikutnya atau sudah mau memutus hubungan. Kalau memutus hubungan, jangan punya perasaan benci, dendam, sakit hati apapun, karena nanti nyambung lagi. Oh, lahir lagi ketemu lagi ya? Oh, iya. Aduh. Perasaan itu akan menjadi pengikat, akan bertemu kembali. Itulah yang dibilang, kenapa ya saya nggak benci sama dia, tapi kenapa sih saya dibenci sama dia? Karena dulunya sudah saling membenci, terbawa dalam kehidupan. Jadi jangan melihat keadaan itu dengan sepertinya kalau kita teman, misalnya kita sama-sama bekerja di satu tempat. Kemudian saya deh yang dibilang saya ini dipecat deh. Ibu melihat ini dengan oh iya ya, kasihan ya. Coba kita lihat sebetulnya apakah ini kesalahan dia atau kesalahan perusahaan ini atau dua-duanya. Jangan mengambil reaksi dengan memusuhi orang ini, karena mana tahu kalau orang ini nanti bisa meng-hire kita, mempekerjakan kita di perusahaan itu. Kalau kita sudah membuat musuh, itu kita artinya memotong jembatan kita sendiri. Jangan memusuhi siapapun. Ya. Biarpun keluar seputar kita bilang, dia nggak baik, musuhin aja. Mana tahu dia jadi bos kita nanti, mana tahu dia jadi mertua kita nanti. Aduh. Dalam kehidupan ini loh, bisa Ya. terjadi. Kalau kita udah musuhi, jadi mertua, walah gimana? Itu terjadi pernah. Makanya tidak boleh memusuhi siapapun. Atau mungkin malah pintu rezeki atau datangnya rezeki dari dia, kita nggak tahu juga. Itu dia. Rekan bisnis kita, mungkin dia adalah nanti supplier kita atau dia adalah pembeli kita. Nah itu menutup jembatan kita sendiri, menutup rezeki kita sendiri. Jangan. Jadi kita melihat kalau orang dikeluarkan, kita punya empati. Kalau misalnya memang dia punya perilaku buruk, ya sudah waspada. Tapi jangan dimusuhi. Gitu. Karena apa? Mana tahu nantinya ada hubungan-hubungan di kehidupan ini ataupun di kehidupan mendatang. Karena roda itu berputar. Belum tentu kita sekarang jadi pegawai aja akan terus jadi pegawai. Mana tahu kita satu hari punya perusahaan. Mana tahu orang itu akan punya perusahaan. Jadi jangan membakar jembatanmu sendiri. Jangan membakar jembatanmu sendiri. Jangan Itu adalah mengotori peribahasa. periuk nasimu sendiri. Betul. Seperti itu ya. Betul sekali. Nah, apakah setiap manusia yang lahir diberikan kehidupan hanya untuk menyelesaikan masalah atau penderitaannya? Sepertinya biasanya begitu. Sepertinya seperti itu ya. Ya, karena kita ini terlahir pasti membawa apapun yang baik dan PR apapun nih. ya PR, betul. Tergantung kita PR-nya ini kita bagaimana kita hadapi, bagaimana kita membuat PR ini jadi lulus. Kalau kita tidak membuat, mohon maaf, kalau kita dalam kehidupan ini kita tidak lulus, nanti ngulang lagi, nggak naik kelas. Mau dikerjakan sekarang atau mau Atau- diserobek-robek, Iya. kertasnya dibuang atau ditinggal aja sekalian. Betul. Itu pilihan sebenarnya. Pilihan. Semua perbuatan kita adalah pilihan. Mau kita meresponnya dengan positif atau meresponnya dengan negatif. Jadi kalau saya sudah mengerti, ini kalau saya. Kalau orang melakukan perbuatan buruk pada saya, misalnya saya dimarahi, saya difitnah, saya menganggap itu sebagai bagian dari apa yang mungkin pernah saya lakukan pada dia. Jadi saya memaafkan dia. Tidak mudah, sangat tidak mudah kalau kita tidak mengerti hukum karma dengan benar. Tapi kalau kita sudah melihat, aduh ternyata ini begini lagi, saya masih mau marah sama dia. Itu membuat satu bibit baru yang akan bertumbuh kembang nantinya. Saya nggak mau begitu lagi, capek, rugi sendiri sebetulnya. Iya. Sebenarnya yang membuat kita marah atau kesal itu ego. Ego, betul. Sifat dari ego itu apa aja sih Bu Brenda sebenarnya? Ego itu adalah keinginan bahwa diri kita sendiri itu benar, keinginan bahwa keluarga kita ini benar. Pokoknya semua yang berhubungan dengan diri sendiri. Tidak bisa melihat orang itu. Makanya bagaimana kita bisa menurunkan atau bahkan melepaskan ego ini kalau kita keluar dari sana dan berpikir gimana ya kalau saya menjadi dia. Kalau saya dalam posisi dia, apa yang akan saya lakukan?
mungkin dia akan marah. Jadi kalau dia marah sama saya, wajar. Jadi kita melihat itu dari sisi orang itu, berpikir dengan kesadaran dan berpikir dengan kebijaksanaan. Mencari kebenaran bukan pembenaran. Betul, bukan pembenaran. Karena kita bisa menghalalkan segala cara membenarkan. Belum tentu kita itu selalu benar. Ya. Ya. Dan kebenaran sebenarnya bisa kita ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Kebenaran, ya. Kita lihat kebenaran itu adalah hukum alam. Ya. Baik Bu Brenda, ini sambil belajar soalnya ya pemirsa Iya. Dharma TV. Kita semua belajar. Kita semua belajar, Iya. semakin memahami, semakin Iya. semakin kita akan tercerahkan. Dan saat kita ketemu dengan seseorang, kita pasti belajar dari orang itu. Ya, Ibu Brenda, banyak orang yang tidak kuat dalam menghadapi masalah. Ini yang saya juga heran ya. Kemudian mengambil jalan pintas, misalnya bunuh diri. Aduh. Nah, itu loh ada loh, masih ada. Itu apa nggak pernah baca koran apa? Nah, jangan dijawab dulu ya. Oke. Mungkin ada kasus-kasus yang percobaan bunuh diri yang berkali-kali iya. mungkin Iya. punya kasus. Punya. Baik. Banyak. Pemirsa Dharma TV, pembicaraan semakin seru, jangan kemana-mana karena kita akan ketemu setelah yang satu ini. Baik, pemirsa Dharma TV, selamat malam bagi Anda yang baru memutar channel kami Dharma TV, dan tentunya Anda yang berada di Tulungagung, Kediri, Blitar, juga mungkin Jombang, dan tentunya Malang Raya. Selamat malam. Kami berharap tentunya Anda dalam kondisi yang sehat dan bisa mendengarkan acara kami dengan baik. Baik, Ibu Brenda, pertanyaan tadi saya ulang. Banyak orang yang tidak kuat dalam menghadapi masalah, dan ini ada beberapa teman yang juga mengalami hal ini. Kemudian mengambil jalan pintas, misalnya bunuh diri. Ini apa pernah Ibu Brenda mengalami Sering. klien-klien seperti ini? Orang-orang seperti ini biasanya depresi. Dia kalau datang pada saya, yang dicontreng di kertas saya itu depresi. Kalau saya sudah melihat depresi, saya akan bertanya, pernah mencoba bunuh diri? Mohon maaf. Jadi kalau datang ke Ibu Brenda harus mengisi sebuah formulir. Oh iya. Karena saya pertanyaannya seperti apa? Saya bekerja berdasarkan formulir. Jadi banyak kasus-kasus yang bisa ditandai di sana. Ada ketakutan, kemarahan, kebencian, depresi, tidak percaya diri, punya masalah. Apalah di situ ada beberapa kasus ya. Jadi kalau mereka mencontreng depresi, pertanyaan saya pertama, pernah coba bunuh diri? Kalau dia bilang pernah, saya akan bilang, oke, kita akan mencari apakah pernah punya keinginan yang sama sebelumnya. Dan itu akan menjadi pelajaran buat dia. Jadi iya Bu, saya udah coba-coba makan obat, minum Baygon, inilah apalah. Gagal semua. Gagal semua. Saya bilang untung gagal. Kalau dia tidak gagal, dia meninggal, dia tidak bisa terlahir dengan segera di alam manusia. Dan kemudian biasanya kita menggali. Ini beberapa kasus terjadi. Dan ternyata waktu digali, kecenderungan bunuh diri ini sudah pernah terjadi dan dulunya sayangnya mati. Oh, berhasil dia? Dan berhasil mati. Jadi bunuh diri, saya akan bertanya, kemana perginya? Ini Dan dalam dia, sesi terapi bisa ditanya ya? Tahu. Terbuka ya? Iya, ditanya. Saya bilang, kemana perginya? Nanti dia bilang dia ada di alam binatang, nanti dia bilang gelap, nanti dia bilang neraka, panas atau dingin. Ada itu benar. Makanya saya bilang, nah kalau udah tahu seperti itu, masih mau bunuh diri? Itu membuat satu perbuatan buruk dan itu akan menjadi satu kebiasaan. Ini yang bahaya. Karena kalau dia tidak mengerti dan ternyata, coba ada berapa kehidupan pernah bunuh diri? 12 kehidupan. Walah, saya bilang kalau begitu lihat ini seperti apa. Apakah selalu mau memutus, apakah selalu kasusnya sama? Mirip. Dia bilang sendiri mirip. Dia menghadapi suatu masalah yang sama yang dia tidak bisa temukan jawabannya. Betul. Misalnya contohnya pasangannya selingkuh. Atau orang tuanya membenci dia. Kita akan mencari penyebabnya. Kenapa orang tuanya membenci dia? Kenapa pasangannya selingkuh? Ada sebabnya pasti. Dan kalau dia sudah mengerti itu, oh ternyata ini kok berulang-ulang terus ya. Capek nggak? Hidup udah jadi manusia benar-benar bunuh diri. Lahir di alam menderita. Itu bukan omong kosong itu. Semua agama mengajarkan sama. Ya. Betul itu bisa dibuktikan. Jadi jangan bunuh diri. Kalau dia sudah mengerti itu, melihat itu, oh saya pernah melakukan itu dan meninggalnya ada di alam binatang.
menderita jadi binatang. Siapa yang bilang binatang enak? Kemudian dia akan bilang, "Wow, saya bisa terbang." Coba lihat kehidupannya seperti apa. Hantu gentayangan. Betul itu. Jadi apa yang dikatakan itu di kitab-kitab itu benar. Itu dan itu bisa dibuktikan. Jadi jangan bunuh diri. Jadi kita melihat bagaimana kita menghadapi ini. Karena apa? Kebiasaan-kebiasaan itu bisa terbawa. Sehingga kita stop dalam kehidupan sekarang. Itulah sebabnya kenapa kita melakukan regresi untuk mengerti. Saya paling suka dapat kasus seperti ini. Karena ini bisa menyelamatkan jiwa dia dalam kehidupan ini. Betul. Mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi. Jadi saya bilang apapun yang terjadi. Kalau depresi, kalau sudah mulai depresi biasanya tidak mau keluar kamar. Ngumpet di dalam kamar yang berhorden. Tidak mau kena matahari. Takut ya? Orang yang tidak terkena matahari biasanya itu memang memudahkan dia menjadi depresi. Yang tidak terkena matahari. Jadi banyak sekali orang-orang di negara-negara 4 musim. Betul. Kalau sedang tidak ada matahari, musim dingin rata-rata, depresi mereka. Benar, banyak yang kasus bunuh diri. Nah itu. Oke. Karena tidak kena matahari. Apa arti matahari? Matahari ini adalah energi kehidupan. Semangat ya? Semangat. Kalau tidak terkena matahari, kita usahakan untuk, makanya kenapa ada vitamin D3. D3 ini di dalam badan pengganti matahari. Orang-orang yang kena flu biasanya minum vitamin D3. Itu yang saya ketahui. Baru saya dengar. D3 ini? Ya, jadi kalau kita kurang kena matahari, kita justru harus berjemur. Kena matahari pagi. Yang sehat itu jam 7 sampai jam 9. UV-nya masih bagus. Masih bagus sekali terkena. Dan orang-orang yang terkena depresi-depresi itu saya akan menyarankan jemuran. Iya, jemuran ya. Memang manusia harus berjemur ya? Oh iya, harus kena matahari. Kalau nggak kena matahari pucat. Sumber energi kita. Sumber energi matahari itu luar biasa. Jadi kasus bunuh diri seperti di Jepang banyak sekali ya? Oh iya. Negara-negara yang 4 musim Negara ini 4 musim rata-rata. Yang dingin. Pada saat dingin mereka tidak terkena matahari. Mereka itu rasanya kelabu. Mati gitu Mati, ya? tidak ada kehidupan. Dingin, tidak. Nah makanya kenapa mereka memasang perapian. Itu sebetulnya adalah pengganti matahari. Karena di situ ada energi kehidupan. Sehingga dia mendapatkan kehangatan. Manusia ini butuh energi kehangatan itu. Kehangatan dari pasangan? Oh ya, jelas. Orang-orang yang hidupnya sendiri mungkin tidak akan ada depresi itu. Betul, orang-orang yang tidak punya pasangan. Makanya sebagaimanapun kalau tidak ada pasangan yang saya sarankan punya binatang peliharaan. Oke, banyak Jadi itu ya? itu bisa menemani dia mencurahkan isi hatinya, menemani dia kemanapun dia ada. Ada kasus kemarin tuh seorang ibu sudah 75 tahun, kasihan sekali. Ini saya berbicara mudah-mudahan ada pemirsa yang membeli anjing ibu ini dan merelakan melepaskan kembali kepada ibu ini. Ibu ini jadi depresi. Anjingnya itu dijual lah istilahnya karena dia emosi sesaat. Ibu ini tidak mau makan jadi depresi. Lemes, tangan kakinya dingin. Kenapa ya Bu? Tangan kaki saya dingin. Lah ya ibu gak makan gimana mau punya energi? Betul. Jadi saya bilang ibu harus makan. Dan usahakan kalau ini yang menjual, yang membeli binatang anjingnya ini tidak mau menjual kembali, ya usahakan untuk dapat penggantinya, mencari penggantinya. Karena dia butuh seseorang, sesuatu. Anak-anaknya sudah besar, sibuk masing-masing, tidak punya teman, kesepian, depresi. Itu depresi yang banyak orang yang saya baca tua, menderita penyakit, hidup sendiri, ditemukan gantung diri. Oh iya, itulah karena depresi kesepian. Jadi hati-hati jangan membiarkan orang tua kita ini di rumah diem aja, berbahaya. Berarti kalau orang tua kita menyenangi hewan, ada ayam, ada apa, hanya untuk kesenangan aja, itu sebenarnya ada timbul interaksi ya? Oh iya, bagus sekali. Jangan dilarang ya, ada yang larang apa? Tidak boleh dilarang. Orang tua itu harus ada kegiatan. Misalnya berkebun, dia mau masak, silakan masak. Mami saya itu masih seneng masak. Saya udah bilang, jangan repot-repot, tapi saya paham. Beliau ini harus melakukan sesuatu supaya merasakan masih berarti. Eksistensinya. Masih ada eksistensinya. Jadi kita sebagai anak ini, cucu ini harus mengerti. Biarkan mereka melakukan hobi mereka. Oh, udah tua masih seneng dansa, karaoke. Biarin. Bagus itu. Semangat punya temen.
nggak boleh kesepian. Betul. Kadang-kadang anak-anak tuh yang tidak tahu Ya, mengkritik, betul. melarang, Betul. ya kasihan Nanti ya. yang ada jadi penyakit Alzheimer, Parkinson. Nah seperti itu, kasihan. Kasihan. Secara fisik mereka sebenarnya sudah tidak seperti muda. Ya, Dilarang-larang malah semakin drop. mau ngapain lagi, kehilangan kreativitas ya. Jadi biarin kalau ya itulah saya punya kesalahan seperti itu, melarang papa saya. Jadilah Alzheimer, Parkinson. Karena beliau ini seneng jadi tukang. Memperbaiki hal-hal di rumah. Nah kita bilang papa jangan, kesian nanti capek atau tangannya kena paku, kan matanya udah nggak awas, telinganya nggak mendengar. Nah kita larang apapun jangan. Drop. Iya. Jadi saya berbicara dari pengalaman pribadi. Betul. Nah saya menyarankan jangan sampai ada orang lain mengalami hal yang sama. Jadi saya berbicara dari pengalaman, mengajak orang-orang yang sudah berumur ini justru harus punya kegiatan. Keasikan sendiri ya. Betul. Dan kita dia senang apa? Lakukan. Anak-anak harus mendukung ya. Anak-anak harus mendukung, cucu harus mendukung. Harus ditemani, ditengoki, diajak bicara. Biarin dia ngomong yang lalu-lalu. Biasa orang tua itu begitu cerita yang lalu. Habis dia mau cerita apa sekarang? Cerita pengalaman dia. Betul. Kita dengarkan, pinjamkan telinga kita. Jangan komentar, jangan mengkritik. Itu akan membuat orang tua kita merasa didengarkan, merasa dirinya. Malah kita kalau bisa puji. Wah hebat ya Mia, mami begitu luar biasa bisa didik anak-anak seperti ini. Puji. Itu yang mereka butuhkan, perhatian, pujian, kasih sayang dari keluarga. Kalau sudah kehilangan pasangannya, dia ini usahakan untuk mendapatkan penggantinya dalam arti yaitu ada temannya bicara, berteman, bersosialisasi, punya peliharaan. Ya, Ibu Brenda, kadang-kadang ada orang tua yang kemudian ingin menikah lagi loh. Oh monggo, saya sih sama, monggo aja. Sama pengasuhnya, orang yang merawat dia. Mungkin, tapi kan kadang-kadang ini ada pengalaman-pengalamannya dari keluarga. Dilarang malahan. Akhirnya seperti tanaman yang kemudian layu ya, kasihan kan seperti itu. Jadi saran saya kalau menemui seorang seperti ini, biarin kasih. Tapi apa? Zaman sekarang ini bisa membuat surat. Jadi si calon pasangannya ini tidak mendapatkan harta apapun. Misalnya dia misalnya mungkin mendapatkan rumah atau apa, itu membuat surat itu dulu. Perjanjian, prenuptial agreement namanya. Boleh kalau orang itu betul-betul mau mengisi orang ini dengan hati yang tulus rela, dia pasti mau tanda tangan itu. Kecuali memang motivasinya untuk mendapatkan harta, lain cerita. Kalau memang sudah tulus, sudah selayaknya kalau kita memang berkecukupan ya nggak apa-apa dikasihkan rumah, silakan. Atau diberikan kecukupan ya karena dia melayani. Layak, karena dia melayani. Betul. Karena kadang-kadang anak-anak tuh saking sibuknya sampai tidak punya waktu untuk betul. orang tua. Betul sekali. Iya kan Bu Brenda? Jadi makanya itulah yang harus dilakukan anak-anak, mengerti keadaan orang tua. Karena butuh teman. Baik Bu Brenda, apakah orang yang lari dari masalah didasarkan karena rasa takut atau rasa ketidakmampuannya? Ini oke, jangan dijawab dulu. Oke. Baik, pemirsa Dharma TV, pembicaraan semakin seru, jangan kemana-mana karena kita akan kembali setelah satu ini. Mengatasi masalah tanpa masalah, ini bukan iklan Pegadaian loh, ini adalah tema kita pada malam hari ini tentunya bersama narasumber kita Ibu Brenda. Karena kadang-kadang kita punya masalah malah menyelesaikan dengan menimbulkan masalah baru. Betul. Seperti misalnya melarikan diri dalam narkoba, minum-minuman keras. Iya, Ibu Brenda, atau malah bercerita kepada orang yang malah ngompor-ngomporin, bukan kepada orang yang salah. Ya, apakah orang yang lari dari masalah didasarkan karena rasa takut atau rasa ketidakmampuannya? Dua-duanya. Dua-duanya. Karena dia takut karena dia tidak tahu bagaimana cara mengatasi ini, sehingga dia mengambil jalan pintas, yaitu kalau nggak bunuh diri, minum alkohol untuk menutupi rasa ketakutannya dia itu sebetulnya, atau dia tidak mampu. Contoh misalnya ya, saya pernah menghadapi seorang klien yang seorang bapak, dia itu suka minum alkohol, nyabu begitu ya, sabu-sabu, Inex, bikin teler. Itu buat sementara aja. Karena apa?
tuntutan keluarga istrinya ini begitu besar. Harus punya ini, harus punya itu. Sementara dia itu kemampuannya terbatas. Jadi dia, nah inilah pasangan keluarga ini bisa menjadi sumber permasalahan. Bagaimana dia lari? Dia mau menceraikan, tidak mungkin katanya. Karena bisnis ini adalah bisnis keluarga dari istrinya. Jadi apa yang dia lakukan? Kalau udah mumet katanya, minum aja. Hilang sebentar, tapi nanti nagih. Nagih inilah yang ibu bilang menimbulkan masalah baru. Betul. Karena jadinya ketagihan. Kalau dia nggak minum minuman alkohol, nggak bisa tidur. Atau dia tidak pakai inek, dia rasanya sakit kepala terus. Pusing, mumet, bagaimana cara. Tapi kalau sudah fly dia lupa. Ya. Itu cuma sementara. Dan itu sangat berbahaya karena bisa mendatangkan ketagihan. Dan ketagihan ini yang bisa membunuh kita. Ya. Narkoba di mana-mana, itu saya baru kemarin itu melihat seorang tokoh bintang film di Amerika yang waktu kecilnya itu filmnya lucu sekali. Anak ini lucu sekali. Tapi setelah dia besar dewasa malah makin narkoba. Kenapa? Dia tidak mengerti bagaimana menghadapi kesuksesannya atau pada saat dia mungkin sudah mulai menurun popularitasnya. Jadi dia minum, dia apa? Whitney Houston meninggal karena narkoba. Itu tidak usah ditutup-tutupi. Itu semua orang tahu. Jadi apa yang diinginkan sebetulnya? Kenapa lari dari masalah? Lihat dan jelaskan kalau keluarga ini, kalau saran saya pada beliau, Bapak membuat A, B, C, D, E dan ini jelaskan kepada keluarga si istri apa yang harus dilakukan biar mereka yang mikir sendiri. Oh, mereka menyerahkannya pada saya. Bilang kalau memang keadaan cash flow perusahaan sudah seperti ini, tidak mungkin lagi memperlebar sayap. Jujur berarti? Jujur. Harus jujur? Iya. Jangan ditutupin. Bisa. Nah, kejujuran itu pentingnya itu ada di situ dia. Sebenarnya. Betul sekali. Jadi dia itu merasa kalau dia ngomong terus terang nanti diremehkan oleh keluarga istri. Sementara ini lingkaran setan ini semakin besar seperti gunung benang kusut. Makin lama makin besar. Karena dia tidak tangani dari pertama, tapi belum terlambat. Sebelum Bapak bunuh diri atau Bapak terperangkap lebih jauh dalam narkoba atau alkohol. Narkoba nanti ada wanita lain, wah itu rumit ini nanti. Itu makin rumit memang. Nah itu sudah mulai, ada ketemu pacar lama. Yang bisa mendengarkan mungkin, ya kan. Nah itulah. Itu masalah ya. Karena ketidakjujuran. Karena ketidakjujuran dia. Dan dia tidak tahu bagaimana dia harus menghadapi keluarga istrinya ini. Gitu. Jadi saya bilang paparkan apa yang ada, jelaskan. Jadi biarkan mereka mengambil keputusan, jangan takut. Karena apa? Bapak sudah melakukan perusahaan ini, menjalankan perusahaan ini lebih dari 15 tahun. Nah sekarang mereka sudah mendapatkan plus minus dari apa yang mereka sudah tahu Bapak mampu. Tapi kalau ternyata keadaan ini tidak memungkinkan, apakah masih mau pinjam uang dari bank? Sementara keadaan cash flow perusahaan ini morat-marit, apalagi yang mau digadein, nggak ada. Jadi begitulah saya bilang, paparkan apa adanya, berikan beberapa option, beberapa pilihan kepada keluarga. Biarkan mereka yang memutuskan. Kalau perlu menjual aset, beberapa aset yang bisa membantu cash flow, jual. Daripada hutang-hutang tidak ada keruan, ini terbelit hutang jadinya. Jual aset. Dan itu rupanya Bapak itu iya ya, ternyata benar. Dia menyadari ternyata ketidakjujuran saya itu akibat dari ego saya yang ingin menunjukkan bahwa saya masih mampu. Tapi ternyata dia sudah tidak mampu. Dan ini makanya ditanya, apakah karena rasa takut atau rasa ketidakmampuannya? Dua-duanya. Betul sekali. Iya. Ya ternyata di sini kita harus belajar bahwa kenapa sih orang kok selalu dikatakan jujur. Ini adalah salah satu akibat dari ketidakjujuran. Iya, itulah kejujuran adalah policy yang paling baik sesuatu. Membuat jalan kita sebenarnya lebih mulus ya. Iya. Lebih mudah kejujuran. Iya, betul sekali. Tapi orang itu sering maunya belok-belok. Dia itu tadi menutupi gengsi. Iya. Ya. Dan kalau dia sudah gengsi itu? Ya.
Gengsinya Gengsi besar. itu apa sih sebenarnya Bu Brenda? Ego. Ego itu ya. Egonya itu Itu apa yang aja? terlalu besar. Gengsi, harga diri, Iya, martabat. Ya betul. Itu ego ya? Iya, ego lah. Itu harus Apalagi- dihancurkan. Padahal itu sudah kita Iya, pupuk dari dulu. Iya, mengerti bahwa kita sebagai manusia punya batasan-batasan. Dan itu harus kita jelaskan kepada orang lain. Karena ini decision makernya, pengambil keputusan adalah keluarganya juga. Paparkan apa yang ada. Jadi, tapi diberikan beberapa jalan keluar. Jangan cuma memberikan masalah, tidak ada jalan Ya, keluar. paling ada opsi ya. Ya, jadi ada Alternatif opsi-opsinya. Nah, itu yang hanya Bapak yang tahu. Jadi dia mulai menyadari ya. Jadi narkobanya itu saya bilang Bapak harus detox. Tidak bisa cuma dengan pikiran-pikiran ini, tapi kita mengerti apakah narkoba ini bawaan. Dulunya ternyata suka nyetun. Keasikan juga dia. Iya, ke bawah. Kebiasaan itu. Oh, itu dari zaman Dari masa dulunya. lampau, Iya. kehidupan yang lalu. Dulunya dia itu raja. ke bawah lagi. Oh. Makanya dia sekarang ini merasa seperti raja. Ya tidak sama, itu dulu, sekarang bukan raja. Dari raja menjadi pemegang perusahaan milik keluarga, Iya. nggak jadi raja lagi dia. Iya, sudah bukan raja lagi. Tapi sifat itu terbawa. Masih ada ya. Iya, masih ada. Karena dia kan menginginkan kekuasaan ini, dia tidak mau melepaskan kekuasaan ini. Tapi sementara dia punya batasan-batasan. Nah, inilah. Nah, dia dari dulu suka begitu, suka nyetun suka Candu. candu. Ya kok zaman dulu ya. Candu zaman dulu memang candu bilangnya. Ya. Ya, Bu Brenda, apakah rasa takut merupakan hal atau sesuatu yang buruk? Rasa takut ada baiknya kalau kita ada sedikit rasa takut itu untuk menjadi pelindung kita sebenarnya. Tapi sedikit ya. Jadi itu membuat kita berhati-hati. Kenapa? Kalau kita tidak ada rasa takut sama sekali, itu ada bahayanya juga. Misalnya seorang pemain saham lah taruh. Dia sudah habis uang 1 miliar. Dia tidak ada takutnya, ini uang masih ada nih 2 miliar lagi. Jebretin. Kalau dia tidak punya rasa takut, dia akan dengan gampang dia keluar atau judi. Ya, judi itu. Karena dia tidak punya rasa takut itu. Itu ada bahayanya. Karena dia tidak memikirkan bagaimana cash flow keluarga kalau dia pakai ini. Kecuali ini adalah ya istilahnya uang main-main lah. Kalau itu uang main-main hilang ya nggak apa-apa. Tapi bahaya dari rasa tidak takut adalah ngawur. iya, terlalu berani Terlalu itu berani membuat orang bisa sembrono terpuruk ya, pula. sembrono Ya. ya. Tidak bijaksana. Tidak bijaksana. Jadi saya selalu bilang sedikit rasa takut itu baik. Karena itu akan menjadi kita lebih waspada. Betul. Kalau dari uang 2 miliar ini, kita sudah hilang 1 miliar misalnya. Dari apapun yang dia mainkan itu ya. Hati-hati dengan yang begitu-begitu deh. Kita perhatikan, uang 2 miliar ini masih bisa kita apakan? Masa masih mau dijeblosin ke situ? Aset dong, beli aset yang akan berkembang. Nah, itu yang seharusnya dia pikirkan, bukan nyemplungin semuanya di situ. Aduh, saya nih rasanya tanggung nih, Bu. Dikit lagi saya yakin pasti tembus. Ya pasti tembus kata orangnya. Kamu kan bukan ahli di situ. Jangan. Gunakan kebijaksanaan dan akal sehat. Nah, itulah pentingnya sedikit punya rasa takut. Sehingga kita lebih bisa bijaksana memikirkan bagaimana keluarga kita kalau ini 2 miliar ini habis pula. Mumpung masih ada 2 miliar masih bisa masukkan ke dalam aset masukkan. Begitu. Tapi ada orang yang memang judi itu ya. Waduh, kalau udah judi udah. Itu loh yang nggak benar-benar nggak. Iya. Dan itu adalah. Ini sakit apa gimana, Bu Brenda? Itu kebiasaan pula, kebiasaan buruk. Itu kebiasaan dan memang ada di muka bumi ini. Ada, banyak yang begitu. Mau apa aja kok bisa ini mau bola, mau pacuan kuda. Apapun bentuk jenis judi itu tidak baik. Karena itu bisa membuat keluarga menderita. Itu ada pelanggaran-pelanggaran sila di situ. Membuat keluarganya menderita itu melanggar sila pertama. Menyakiti hati keluarganya. Gimana kalau hartanya habis? Kemudian dia mungkin bohong.
Oh, pasti. Biasanya penjudi itu pembohong. Ya. Oh, uangnya kemana ya? Nggak tahu ya larinya kemana. Itu sudah terjadi. Dan mungkin dia melakukan pelanggaran sila lainnya. Udah bohong, udah ntar dia mencuri. Karena dia tidak dapat dijagain sama keluarganya, nanti dia mencuri apapun dijual. Itu cirinya. Itu sudah berbahaya. Jangan berjudi. Berjudi dengan maut. Baik, Bu Brenda, apakah dengan berbuat baik semua masalah dapat teratasi atau hanya dapat mengurangi saja? Jangan dijawab. Oke. Baik, pemirsa Dharma TV, jangan kemana-mana karena kita akan ketemu setelah yang satu ini. Baik, pemirsa Dharma TV, tentunya kita sampai pada segmen terakhir dan tentunya masih bersama saya Satna Dewi di Manage Your Mind dan Ibu Brenda. Baik, Ibu Brenda, tadi ada pertanyaan, apakah dengan berbuat baik semua masalah dapat teratasi atau hanya dapat mengurangi saja? Ya, biasanya bisa mengurangi. Bisa mengurangi. Bisa mengurangi. Misalnya, kalau seseorang sakit, saya akan menyarankan dia misalnya melepaskan nyawa, kemudian berdonor darah, kemudian berdana kepada yang sakit, ataupun menyelamatkan nyawa seseorang. Misalnya harus operasi, kita bantu biaya gitu, seperti itu. Tapi itu tidak akan menyetop karma buruk yang akan berbuah. Misalnya kalau dulu kehidupan lalunya itu suka membunuh, jadi raja atau prajurit atau algojo atau pegulat, apapun yang suka membunuh. Dalam kehidupan ini mungkin sakit-sakitan atau mungkin umurnya pendek. Tapi kalau dia melakukan banyak perbuatan baik, sakit-sakitan tetap ada. Tapi tidak membuat dia meninggal misalnya, seperti itu. Atau misalnya kalau dia terlalu banyak mencuri, mengambil barang-barang dulunya. Sekarang barang itu sering hilang, hartanya itu tidak terkumpul, seperti itu. Nah itu harus berdana justru. Supaya apa? Itu menambah karma kebaikan kita sendiri, perbuatan baik kita sendiri. Sehingga itu akan membantu kita nantinya dan mungkin dalam kehidupan ini. Karena karma itu adalah kondisi. Begitu terjadi satu kondisi matang, dia akan berbuah. Jadi seberapa banyak kita melakukan banyak perbuatan baik ini, jangan menambah dengan perbuatan buruk karena sudah tahu itu akan menjadi akibat buruk berikutnya lagi. Supaya kita naik kelas. Ya. Banyak yang meninggalkan kelas. Ya. Kalau sudah miskin malah menjadi peminta-minta. Nah itu. Seharusnya kalau dia miskin dia bisa membantu apapun dengan tulus. Dengan tulus. Kesadaran harusnya. Iya, betul. Misalnya dia membantu menyapu di tempat ibadah atau dia membantu fakir miskin dengan cara apa ya yang bisa dia berikan. Misalnya dia bervolunteer, berdonor, berapapun yang bisa dia lakukan. Jadi bukan dengan begini. Uang atau bukan dengan harus dengan uang betul. Dia melakukan sesuatu. Dengan tenaganya dengan dia, tenaga dia, betul. Banyak yang ya. bisa kita pemikiran, tenaga, kata-kata, senyum. Itu pun merupakan dana. Dana yang paling murah dan baik itu. Ya, Ibu Brenda, sebenarnya kehidupan kita ini kalau kita lihat sebenarnya kebutuhan kita tuh kan sebenarnya nggak banyak. Ya. Contoh sandang, pangan, papan. Ya. Seperti itu, tapi keinginannya memang tidak keinginan inilah yang menjadi belenggu kita, menjadi masalah. Iya, menjadi betul. Masalah. Nah, bukan berarti manusia tidak boleh punya keinginan. Nanti katanya, wah kalau begitu apa iya kalau tidak punya keinginan seperti orang mati dong katanya. Bukan begitu. Keinginan ini selama tidak membelenggu, misalnya, contoh, saya suka dengan pen ini. Pen ini isinya habis. Satu saat harus saya buang atau pen ini rusak, ya sudah. Tidak memikirkan, aduh pen saya ini bagus sekali, saya sayang sekali sama pen. Atau binatang kepeliharaan, atau keluarga kita. Yang begitu kita punya kemelekatan besar, keinginan itu untuk selalu bersama dia. Ternyata meninggal. Lah ya memang hukum alam harus meninggal. Semua yang hidup pasti mati. Memang hukum alamnya begitu. Ya sudah menerima keadaan. Kalau memang hidup ya harus mati. Apalagi kalau dia membuat karma buruk di kehidupan lalunya. Usianya pendek ya sudah. Begitu. Karena apa? Keinginan ini untuk selalu bersama dengan yang disayang. Tidak mau bersama dengan orang yang tidak disuka. Itu adalah kebencian. Nah itu yang akan mengikat kita terus menerus. Inilah yang akan menjadi belenggu kita.
Sampai kita bisa menyadari, aduh keinginan saya ini ampun, gara-gara ini nih saya lahir lagi, enggak ah. Buang aja. Secepat itu sebenarnya kalau kita sudah tercerahkan. Karena kita sudah mengerti ya, apa yang kita masih bisa pakai ya kita pakai. Tidak perlu mempunyai pen berjumlahnya banyak-banyak. Karena yang kita pakai itu cuma satu. Jadi seperti itu. Sesimpel itu sebenarnya. Seenteng itu, tapi ya, ada karakter-karakter. Keinginan begitu besar sehingga pengennya punya pen itu harus 5 lusin. Ya tangannya cuma satu, nulisnya satu. Kenapa mesti punya 5 lusin? Buat apa? Lebay. Ya, berlebihan. Nah itulah keinginan itu yang membelenggu kita. Bagaimana mengatasi masalah tanpa masalah? Bukan pegadaian loh. Jangan digadein. Jangan digadein. Terus suaminya digadein, istrinya digadein, waduh. Jadi kita melihat dulu diri kita sendiri. Apa yang bisa kita perbaiki dari diri kita sendiri. Selalu kita mulai, apakah ini salah kita? Kalau ini bukan salah kita, kita memaafkan diri kita dulu, baru kita bisa memaafkan orang. Kita punya cinta kasih kita dulu, baru kita bisa memberikan cinta kasih. Kita belum punya itu, kita tidak bisa berikan itu. Jadi kita melihat keadaan ini ya sebagaimana apa adanya, hukum alam. Mengerti bahwa itu adalah fenomena-fenomena alam yang wajar. Semua yang lahir pasti meninggal. Semua yang ada menjadi tidak ada. Air ini satu waktu akan habis. Kalau saya haus, sekali minum habis. Nanti tidak ada, aduh tadi kenapa saya habiskan airnya. Memikirkan apa yang sudah lewat. Itulah kecenderungan manusia. Ya. Dan memikirkan, gimana kalau saya nggak punya air lagi ya? Berandai-andai. Aduh, ya berandai-andai. Khawatir, takut, gelisah. Nah itu penyakit manusia. Iya. Sampai lupa menikmati hari ini, waktu ini. Betul, kalau sekarang kita bisa menikmati segelas air selama sesi pembicaraan kita. Ya kita nikmati saja, tidak perlu berlebihan. Kalau ini tidak saya habiskan nanti. Nah itu kebiasaan manusia ini. Bagaimana kalau? Jikalau, jangan-jangan, itu kerja pikiran juga itu. Oh iya. Kerjaan pikiran. Pikiran ini bisa membuat kita jadi positif, bisa membuat kita jadi negatif. Tergantung bagaimana kita mau membawa pikiran kita ini kemana. Kalau kita sudah mengerti, oh iya ya punya pen 5 lusin ini menderita nyimpennya repot, nanti jangan-jangan diambil si itu, punya pikiran jelek. Nah daripada begitu, kita cuma punya satu, pakai habis, hilang, buang. Ya sudah, beli lagi. Simpel saja, sederhana saja. Sangat sederhana. Semakin banyak harta kita di mana-mana, semakin sebenarnya kita, pikiran kita juga melekat kemana-mana. Padahal ya nggak dibawa mati. Nah iya, saat mati hilang semua. Tadi saya cerita dengan seorang ibu, dia melihat seorang yang sangat kaya raya. Begitu mandi, meninggal. Sudah meninggal, apa yang dibawa? Hanya perbuatan baik dan buruk, hanya itu. Jadi lakukan perbuatan-perbuatan baik. Hanya itu yang kita bawa ke dalam berikutnya lagi. Jadi semuanya sama mengajarkan kan? Betul. Mau ajaran apapun semuanya adalah amal ibadahnya, perbuatan baiknya. Tidak ada pen 5 lusin ini nanti saya bawa waktu mati. Keluarga saya, orang-orang lain bisa pakai ini, saya tidak bisa pakai ini lagi. Makanya buat apa kita menderita harus mengumpulkan dengan begitu kemelekatan yang begitu tinggi nanti membuat penderitaan. Kan warisan buat anak cucu, cicit, buyut, ya 7 iya. Turunan yang dipikirkan sekarang itu. Itu berandai-andai tentang masa depan. Berandai-andai tentang dia kumpulkan sesuatu untuk. Iya, padahal dia sendiri belum tentu dia tidak bisa menikmati. Kerja setengah mati-matian. Buat apa? Tidak dibawa. Kalau saya kerja boleh, kita punya uang. Kita lakukan perbuatan baik, dana sana, dana sini. Ada yang butuh bantuan, kirimkan. Biarpun sedikit-sedikit. Saya tidak pernah dana besar-besar, tidak pernah. Karena saya sebaiknya dikit-dikit tapi saya ikut. Tidak perlu juta-jutaan. Mau nama, wah si Brenda itu royal ya, dermawan ya. Saya tidak perlu seperti itu. Tidak perlu orang lain melihat, tapi saya tahu perbuatan saya ini. Ikhlas nggak, tulus nggak, cuman berdana 100 rupiah ini. Tapi kalau kita memikirkan, wah saya cuma mau nama. Ya.
Itu makna dari satu ajaran bahwa kalau kita berdharma dengan tangan kanan, tangan kiri pun tidak perlu tahu. Betul. Ya, saya sangat setuju dengan itu. Sedikit-sedikit nggak apa-apa gitu, nggak perlu. Waduh, nanti ini nama aku jelek nih gara-gara aku, nggak penting itu. Ya. Dan sembari berdana, sembari menikmati hidup. Menikmati hidup, benar. Karena kalau kita bisa berbagi dengan orang, aduh kebahagiaan luar biasa. Luar biasa. Ternyata kebahagiaan di situ. Kebahagiaan kita kalau bisa berbagi. Misalnya kita habis berdana itu rasanya ada rasa tenang, bahagia melihat orang lain bisa makan, orang lain bisa sekolah, orang lain bisa sembuh misalnya. Karena apa yang kita bantu dana itu. Tapi tidak usah dipikirkan, wah nanti dana itu dipakai apa sama pengurus, wah nanti. Nah itu urusan mereka. Pokoknya kita dengan tulus memberi. Ya. Sebenarnya banyak orang-orang kaya di sekitar kita yang sebenarnya bisa dimintain bantuan, tetapi karena Anda tidak minta bantuan maka tidak diberi. Sebenarnya orang suka loh membantu ya, kalau memang ada sebuah kebahagiaan. Pasti kalau kita bisa membantu sesama itu pasti ada kebahagiaan. Betul. Kita menolong kucing aja yang hampir mati aja kita kasih makan, itu ada rasa kebahagiaan. Bukan, itu adalah makhluk hidup yang kita tolong, apalagi manusia. Mintalah maka akan kuberi. Ada satu ayat itu. Ya, banyak orang betul. yang malu, takut untuk meminta tolong kepada yang lain, sehingga dia depresi, yang kemudian menimbulkan bunuh diri karena tidak ada jalan. Ya. Jadi, nah inilah gengsi, ego atau malu. Itu kan ada egonya juga di rasa malu itu. Kalau tidak ada, kalau tidak ada rasa ego itu dia tidak akan malu. Saya dulu pemalu sekali. Jadi tidak mau minta tolong. Nah ternyata itu juga salah. Salah. Karena kalau kita tidak mampu ya kita minta bantuan. Iya. Merendahkan hati salahnya? Kita untuk meminta bantuan. Iya. Ada yang kemarin dia bilang orang tuanya menawarkan bantuan dan dia sudah jatuh. Saya bilang kalau orang tua menawarkan bantuan, terima dengan lapang hati. Karena apa yang orang tua merasakan apa kesedihan Anda kalau sedang dalam terpuruk dalam hal ekonominya. Wah, saya pikir saya tidak mau merepotkan orang tua. Betul. Jangan merepotkan orang tua, kamu nggak minta, tapi ditawarkan bantuan. Terima, dan satu hari itu bisa dibayar kembali. Jadi, membayarnya dengan apa? Kalau belum bisa membayar hutang ini, membayar dengan cinta kasih. Jangan membentak-bentak orang tua, jangan memaki orang tua, jangan mengkasari mereka. Dengarkan orang tua itu. Jadi seperti itu adalah salah satu bentuk balas budi. Biarpun harta ini belum bisa kembali, nanti mengajak mereka, membawakan mereka makanan, kue sepotong, hati orang tua itu senang sekali. Perhatian. Ya. Waktu, orang tua juga butuh waktu dari kita. Betul, sangat butuh. Terakhir ini Bu Brenda, karena waktu kita sudah terbatas sekali, lebih baik mana mengatasi masalah pribadi terlebih dahulu, orang lain atau kelompok? Bagaimana kita bisa membantu orang kalau kita belum menolong diri kita sendiri? Bukan untuk egois, tetapi bagaimana saya bisa memberikan air ini kepada ibu kalau saya belum menuangkan air ini dulu. Jadi kalau gelas ini kosong, gimana ibu bisa minum? Bagaimana kita bisa memberikan bantuan orang kalau kita tidak menolong diri kita sendiri? Makanya seperti di pesawat terbang pun sama. Kita memasang oksigen untuk kita dulu. Baru menolong anak kecil. Kenapa? Jangan sampai dua-duanya pingsan. Ya. Tapi anak kecil ini lebih punya daya tahan yang baik ternyata. Berdayakan diri dulu. Iya. Jadi kita membantu diri kita, membantu diri kita sendiri, memaafkan diri kita sendiri untuk diri kita sendiri sebelum membantu orang. Bukan egois. Jangan memikirkan ini adalah satu hal yang egois. Tapi kalau kita belum bisa mengatasi masalah kita, bagaimana kita bisa membantu orang? Banyak sekali terapis-terapis yang belum mengatasi dirinya sendiri, jadi terbawa dengan emosi si kliennya. Nah inilah, itu yang dipesankan oleh guru kita. Jadi harus menolong diri, memperbaiki diri kita sendiri sebelum kita memperbaiki orang lain. Ya betul. Jadi janganlah menjadi seorang terapis ketika
masih ada masalah. Oh iya. Atau ketika Beresin dulu. ketika menterapi justru semakin banyak masalah kita yang terselesaikan karena melihat masalah-masalah itu sebuah proses mungkin. Iya, Ibu Brenda? proses. Mungkin proses Iya. ya. Jadi kalau saya mengerti, kalau saya terbiasa ya diajarkan oleh guru, beresin dulu sampah-sampahnya istilahnya. Jadi karena betul saya waktu baru-baru itu tidak mengerti bagaimana cara menangani, wah itu dia emosi saya ikut nangis. Ya nggak boleh jadi terapis ikut nangis. Nah harus membereskan diri kita sendiri dulu, menolong diri kita sendiri dulu, baru kita bisa menolong orang lain. Karena hanya dengan itu kita punya keseimbangan. Ya. Kalau enggak nanti jomplang, terbawa oleh emosi, terbawa oleh permasalahan orang. Kalau tidak kita bisa menjadi sampah, kotong sampah. Jangan, buang. Jadi bersihkan dulu ya. Bersihkan dulu sampah-sampah kita ini. Jadi Bu Brenda melihat klien tuh dengan empati. Ya. Tapi juga hambar ya. Sepertinya melihat masalah itu hanya di sini gitu ya. Dia tidak ikut. Oh tidak ikut, masuk ke tidak dalam. boleh ikut. Tidak boleh ikut. Karena kalau enggak nanti saya yang jadi sakit. Mengatasi masalah tanpa masalah. Iya. Jadi harus melihatnya dengan empati, membantu orang itu dengan penuh cinta kasih. Apa yang bisa kita bantu, apa saran yang mungkin bisa membantu orang. Saya tidak mengatakan saya ini tahu semuanya, tidak. Kalau ada yang bisa orang lain bantu misalnya, bagaimana cara mengatasi anak-anak autis. Oh kebetulan saya punya teman yang memang ahlinya dalam hal itu. Saya akan sarankan ke sana. Tidak semua itu bisa saya tangani. Jadi ada hal-hal di mana ada batas-batasnya kita sebagai manusia. ya, jadi sebenarnya pertemuan dengan Ibu Brenda adalah silaturahmi. Yang mungkin pertolongan bukan datang dari Ibu Brenda, mungkin bisa ke jalur yang lain. Ya, sering seperti itu. Oke, baik Ibu Brenda, terima kasih banyak atas pencerahannya pada malam hari ini. Baik pemirsa Dhamma TV, tentunya kita banyak belajar, saya juga belajar pada malam hari ini bagaimana mengatasi masalah tanpa masalah. Dan tentunya kalau Anda sedang punya masalah dan benar-benar tidak bisa mendapatkan solusi, Anda bisa datang ke tempat praktek Ibu Brenda, berbicara atau berbicara dengan orang-orang yang bijaksana mungkin, sehingga nanti kita bisa mendapatkan jalan keluar yang lebih baik. Jangan dipendam, jangan masuk di kamar dalam kegelapan, akan menimbulkan stres dan depresi. Keluar, bergaul, bertemu dengan orang-orang yang baik dan bijaksana. Ya, semoga akan terselesaikan masalah-masalah dalam hidup ini. Baik pemirsa Dhamma TV, saya Satna Dewi mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda pada malam hari ini. Dan tentunya kunci kita adalah mind is not everything, but everything is from mind. So, manage your mind. Saya Satna Dewi beserta kru Dhamma TV mengucapkan Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu.